beri kesempatan 2 kali nantinya. Oke, nanti saya jelaskan kembali. Untuk absensi jangan lupa untuk hari ini ya, disiapkan masing-masing. Kemudian untuk linknya sudah saya share di Siakat ya, silahkan cek di Siakat masing-masing, klik untuk mengikuti perkuliahan. Seperti biasa ya, untuk hari ini seperti yang sudah saya katakan dari pertemuan 13-16 itu hanya mengevaluasi ya, karena untuk teman-teman semua agar lebih berkonsentrasi pada proyek masing-masing.
Jadi tidak perlu saya berikan materi. Untuk materi-materi yang sudah ada, aplikasikan ke project kalian, seperti itu ya. Apa yang sudah kalian dapat seperti itu, atau bisa inovasikan dengan referensi dari luar, silahkan, tidak apa-apa. Yang terpenting kalian membuat project untuk tugas akhir tersebut ya. Nah, pada hari ini untuk pertemuan ke-16 ini kita akan lihat ya siapa yang sudah mengumpulkan untuk sementara ya. Nanti untuk pengumpulan pada saat UAS itu, pengumpulan saya buatkan folder lagi, yaitu pengumpulan untuk project tugas akhir. Untuk nama foldernya ya belum saya buatkan, nanti pada saat UAS saja. Kemudian karena ini adalah pertemuan ke-16, berarti nanti besok minggu depan itu minggu tenang ya, tidak ada perkuliahan. Dibuat untuk menyelesaikan project teman-teman semua masing-masing ya. Kemudian bisa digunakan untuk belajar juga, karena nanti tetap saya berikan soal untuk UAS ya, paling tidak minim 10, nanti tidak usah banyak-banyak. Dan ujiannya kalau memungkinkan nanti melalui siakat ya, atau ujian CBT. Jadi sistemnya mungkin sudah tahu ya, sudah pernah semua. Kemarin juga saya memberikan ujian tersebut ke angkatan 2020, lupa itu untuk prodi apa. Itu sudah bisa ya, sudah terlaksana untuk ujian CBT. Untuk kesempatannya nanti saya berikan 2 kali saja. Pada saat ujian pertama kalian 2 kali itu dalam satu waktu ya. Jadi ada waktunya misalkan 60 menit. Jadi 60 menit tersebut kalian gunakan sebaik mungkin. Kalau sesi pertama misalkan kalian sudah dibuat semua, kemudian diakhiri dan nilainya misalkan di bawah 6 misalkan, nah di situ harus mengulang kembali, masih ada 1 kesempatan lagi. Nah setelah 2 kesempatan itu tidak akan ada kesempatan lagi, karena memang saya berikan 2 kesempatan saja ya. Jadi kalian silahkan belajar ya untuk soal, tidak perlu sulit-sulit, nanti saya berikan yang biasa saja ya. Jadi nanti gunakan sebaik mungkin waktu yang ada ya, karena kalau waktunya sudah habis dan belum mengerjakan semua juga tidak akan bisa diulang, seperti itu ya. Nanti saya berikan kode untuk masuk ujiannya pada saat UAS tersebut ya. Jadi sistem ujiannya sekarang memang menggunakan CBT tersebut. Paham ya? Nanti kalau misal masih ada yang kurang paham, silahkan dipertanyakan. Oke, untuk project akhir, tugas akhir ini ya, tugas akhir semester, untuk desain web ini saya lihat sudah ada beberapa yang membuat, yang sudah mengumpulkan untuk sementara ya. Kalau yang belum mengumpulkan tidak apa-apa. Yang terpenting adalah pada saat UAS itu sudah mengumpulkan project tersebut dalam bentuk file. Nanti akan saya periksa satu persatu bentuk ataupun hasil karya dari kalian itu seperti apa. Nah ini saya ulang kembali ya untuk penilaian pertama, karena mata kuliahnya adalah desain web ya. Jadi kita lebih ke desain untuk webnya ya. Jadi saya minta untuk apa ya? Yang pertama itu penampilan ibaratnya. Jadi tampilannya itu menarik apa enggak. Nah ini penilaian awalnya pakai untuk tampilannya ya. Jadi prosentasenya lebih besar dibanding yang lain. Kemudian yang kedua itu saya lihat dari fungsionalnya. Jadi pada saat kalian membuat desain web, kemudian membuat menu-menu tertentu dan menu tersebut fungsi, berarti saya berikan nilai plus ya. Kalau memang kalian hanya bisa membuat menunya saja, kemudian sub menunya, akan tetapi pada saat saya klik tidak dilingkan ke dalam yang dimaksud, itu berarti nilainya kurang. Seperti itu saja ya. Saya
buat simpel saja seperti itu. Nanti silahkan ya, silahkan dibuat semenarik mungkin, karena menu ataupun mata kuliah kita adalah desain web ya. Beda dengan pemrograman web, itu biasanya lebih ke fungsional, tapi memang dari desain web ini kita harus belajar ya, kalau membuat web itu harus menarik. Nah, nanti pada saat di perkuliahan pemrograman itu kalian juga tidak lupa untuk mempercantik ya, memperindah tampilannya, tidak hanya untuk fungsinya saja, akan tetapi terkadang web itu memang lebih cenderung awalnya itu memang casingnya atau tampilannya kalau menarik, orang user itu akan sering mengunjungi web kita kalau sudah di online kan misalnya ya. Jadi misalkan kita membuat sebuah web toko kita misalkan, nah di situ dibuat semenarik mungkin, nanti orang akan ingat ya, oh web yang bagus itu ya untuk toko ini ya. Nah, orang sering akan membuka web kita nanti untuk mengunjungi web kita ya. Dan juga bisa saja itu bisa menjadi direferensikan ya bagi user yang pertama melihat bagus, kemudian kontennya juga bagus, isinya ya, mungkin akan direferensikan sama temennya. Oh kalau kamu mau nyari misalkan toko baju, ini aja, ini saya berikan namanya. Nah itu akan karena mungkin awalnya dia melihat menarik, kemudian kontennya juga berisi bagus ya, nanti akan direferensikan ke teman-temannya. Nah itu akan menguntungkan kita untuk yang mempunyai web ya tentunya ya. Paham ya seperti itu. Oke, kita lihat di sini siapa yang sudah mengumpulkan untuk pengumpulan sementaranya ya. Oke, dan di sini untuk desain web untuk kelas pagi ya 2020 ini yang sudah mengumpulkan, kita lihat di sini dari 27 teman-teman itu masih baru 5 ya. Nah, tidak apa-apa yang mungkin belum jadi ya. Ini juga pengumpulan sementara tentunya ya. Jadi nanti kalian tetap mengumpulkan pada saat UASnya, yang hasil jadinya fixnya untuk yang sudah selesai seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat dari 5 teman kita yang desain web kelas pagi dulu ya. Nah di sini ada Desi Munaf, Dewi Asih, kemudian ada Sofi, kemudian ada Sukron, dan Vivin Utami Ningrum ya. Jadi di sini yang sudah mengumpulkan kemarin dari beberapa ini sudah saya tampilkan ya webnya seperti apa. Itu karena ini adalah pengumpulan sementara, ada beberapa yang belum fix ya, belum jadi. Nah ini yang paling enggak kalian sudah ini ya mengumpulkan hasil setengahnya ya, bisa jadi seperti itu. Jadi untuk yang belum jadi misalkan silahkan ya segera dikerjakan, karena begitu cepat ya, nanti pada saat UAS harus sudah dikumpulkan dalam bentuk jadi, dan juga UASnya adalah tadi menggunakan diisi akad ya untuk pujiannya. Kemudian ini adalah kelas yang desain web pagi. Kemudian untuk kelas desain web bagian yang sore itu baru 3 dari 6 ya. Ini juga sudah lumayan, karena untuk kelas sore ternyata hanya 6 saja, lebih jauh dibanding kelas paginya ya. Nah di sini yang sudah mengumpulkan adalah Anissa Sofri, kemudian ada Danis Dwi Prastio, kemudian ada Muhammad Aldi. Ini yang mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan masih ada beberapa ini ya, banyak ya, masih 3 ya berarti ya, masih 6 maaf, kelasnya ada 9 tadi ya, masih 6 yang belum mungkin mengumpulkan tugas sementara ataupun memang belum jadi ya. Tidak apa-apa, nanti bisa kalian kumpulkan pada saat UAS saja untuk hasil jadinya. Nah ini yang sudah mengumpulkan 3 orang untuk kelas sorenya. Untuk kelas paginya adalah yang mengumpulkan 5, dan yang belum
27 ya ini. Silahkan nanti untuk kelas pagi ini banyak sekali ternyata, dan nanti bisa dikumpulkan pada saat UAS saja. Untuk yang lainnya silahkan. Ini sebagian sudah saya lihat untuk hasilnya lumayan ya, sudah bagus. Ini ada beberapa yang menggunakan template juga, tidak apa-apa. Memang kalau memang mungkin waktunya kurang ataupun ini ya, terkendala waktu, mungkin boleh, tidak apa-apa. Yang terpenting paham kaliannya ya. Pada saat kalian edit itu paling enggak kalian mendesain ulang itu namanya juga seperti halnya kalian membuat ya. Saya tidak membatasi karena perkuliahan ini perkuliahan online memang kurang begitu efektif untuk mengajarkan mendesain sebuah web ya, karena kita hanya belajar melalui daring itu terkadang ada kesulitan ya, ada kesulitan untuk penerimaan dari mahasiswanya, kemudian untuk menyampaikannya juga dari pengajar juga terkadang bingung ya harus seperti apa. Nah itu yang menjadi kendala sebenarnya untuk perkuliahan online seperti ini. Semoga saja ya untuk segera bisa untuk tatap muka ya, paling tidak ya. Semoga untuk pandemi ini segera berakhir dan segera kita melakukan kuliah tatap muka sebagaimana mestinya, agar pemahaman lebih ini ya, lebih detail dan lebih bisa mudah dan dipahami untuk semua teman-teman semua. Seperti itu ya. Ini di folder ini nanti abaikan kalau memang yang belum mengumpulkan maupun yang mengumpulkan nanti tetap mengumpulkan di folder baru, yaitu folder pengumpulan tugas akhir semester. Nanti saya buatkan foldernya pada saat UAS ya, silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Nanti pada saat UAS barulah dikumpulkan. Saya harapkan sudah jadi semua. Apabila nanti ada yang belum jadi kemudian karena terkendala sesuatu misalkan, silahkan konfirmasi ke saya dulu pada saat UAS tersebut ya. Jadi jangan sampai tidak konfirmasi tapi tidak mengumpulkan, nanti saya bingung untuk menilai, untuk membuat nilai kalian tersebut ya, ya bagi mahasiswa yang seperti itu misalkan. Oke, paham ya untuk informasi-informasi yang sudah saya sampaikan. Semisal nanti ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ya, nanti dipertanyakan ke kontak saya langsung, tidak apa-apa. Atau kalau memang kalian ada diskusi di grupnya ya, kalian sampaikan salah satu ke saya, nanti saya jawab untuk misalkan ada kendala ya di jam kerja tentunya. Oke, seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Santai tapi tetap membuat untuk projectnya. Jangan santai tapi tidak membuat, kemudian nanti pada saat UAS itu bingung untuk mengumpulkannya ya. Dan juga saya ingat kembali, ujian mungkin melalui CBT diharapkan belajar ya, karena kesempatan hanya 2 kali dan waktu hanya 60 menit. Itu tentunya sangat singkat ya. Jadi jangan sampai terbuang waktunya sia-sia dan tidak mengerjakan sesuai yang diinginkan. Mungkin nanti nilai minimalnya saya buat 6 atau 7 ya. Dari 10 soal tersebut harus minimal benarnya itu ada 6 atau 7 nanti minimnya ya. Nanti bisa kita atur kembali pada saat ujian. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga progres project kalian itu segera selesai dan nanti bisa dikumpulkan pada saat UAS. Dan jangan lupa kalian tetap belajar untuk menghadapi tes dari 10 soal yang akan saya berikan di siakat nanti ya, melalui tes CBT. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menyelesaikan progresnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.